Jadi, brother and sister, ketika para rasul menerima pencurahan Roh Kudus, Allah yang membuat bahasa yang satu menjadi berbeda di Kejadian 11 perikop Menara Babel bekerja kembali membuat memberi kemampuan melalui pencurahan Roh Kudus kepada para murid, para rasul untuk bisa berbahasa yang bukan bahasa ibu mereka. Artinya bahasa dalam kendali Allah, 100% seluruh bahasa dalam kendali Allah. Adalah Allah yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kita, yang menjanjikan Roh Kudus dalam Yohanes 15 ayat 26. Saya bacakan ya, Yohanes 15. Ini penting sekali soalnya. Yohanes 15 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan, ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang. Perhatikan, ini kedahsyatannya. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, kata Tuhan Yesus Kristus. Kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Itu maksudnya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kan kalian lihat terlibat dalam seluruh perjalananku selama 3 tahun lebih ini. Oke, brother and sister, dan di ayat selanjutnya di Yohanes 16 mengenai bertekun, satu perikop bertekun, nanti brother and sister harus baca semua ya. Dan pekerjaan penolong. Jadi Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan 15. Itu brother and sister harus baca semua. Oke. Jadi Allah yang sama di perjanjian lama, perikop Kejadian 11 perikop tentang Menara Babel yang membuat satu bahasa dunia menjadi berbeda, adalah Allah yang sama yang datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Adalah Allah yang sama ketika Tuhan Yesus Kristus mengatakan aku dan Bapa satu. Adalah Allah yang sama ketika Tuhan Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus. Adalah Allah yang sama ketika Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2 turun dalam perikop Pentakosta. Harus dibaca semua. Secara langsung kita menyaksikan kebesaran dan kebenaran Allah Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus adalah satu. Dan roh yang keluar dari Bapa itu, dari Allah perjanjian lama, ketika Tuhan Yesus Kristus mengatakan aku dan Bapa satu, adalah Allah yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah yang sama ketika Tuhan Yesus Kristus mengatakan roh yang akan keluar dari Bapa, Roh Kudus Allah yang sama di perjanjian lama, Roh Kudus Allah di perjanjian baru dalam roh yang keluar dari Bapa, membuat para rasul dapat berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa ibu mereka. Pernyataan Tritunggal yang dahsyat. Setelah menerima kekuasaan itu, kemampuan untuk berbicara yang bukan bahasa ibu mereka, misalkan Rasul dia biasa berbicara bahasa Indonesia, tiba-tiba dia bisa berbicara bahasa Samoa, atau orang salah satu rasul yang tidak bisa berbahasa Argentina karena bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, contoh. Ini ilustrasi contoh. Tiba-tiba dia bisa berbahasa Argentina, itu semua karena pencurahan Roh Kudus yang dimaksudkan agar para rasul, dan itu bisa dilihat di dalam firman Tuhan dan buku-buku yang ditulis yang mengacu pada kebenaran pekerjaan penginjilan para rasul, kita bisa lihat, bisa baca. Sekarang di zaman internet gampang, tapi cari yang benar ya, karena banyak penyesatan juga di situ. Ya, di cerita-cerita yang salah mengenai berita penginjilan itu, cerita tentang penginjilan, serta-merta para rasul melakukan penginjilan. Nah, yang pertama artinya apa? Bahasa roh adalah bahasa penginjilan. Jadi
para rasul itu ketika dia melakukan penginjilan ke suatu daerah yang tidak dimengerti bahasanya oleh para rasul, dan para rasul tidak memiliki kemampuan, atau gampangnya bahasanya berbeda, ketika mereka berbicara menceritakan apa yang Tuhan pimpin untuk mereka lakukan di dalam pikiran dan hati mereka melalui penginjilan itu. Ketika mereka menceritakan kebesaran Tuhan, mereka berbicara bahasa roh, orang yang mendengarkan itu mengerti. Ya, brother and sister. Jadi bahasa roh yang pertama adalah bahasa penginjilan. Jadi brother and sister, bahasa roh adalah bahasa penginjilan yang juga tidak ke seluruh penginjil atau misionaris diberikan Tuhan karunia itu. Karena saya sudah bertemu dengan banyak misionaris di Kalimantan Utara, di Kalimantan Tengah, Palangkaraya sampai Puruk Cahu, dan di Papua, dan saya berbincang-bincang dengan mereka. Tidak semua misionaris itu atau penginjil itu diperlengkapi Tuhan dengan karunia bahasa roh. Ada yang diperlengkapi Tuhan dengan karunia penyembuhan. Ada yang diperlengkapi Tuhan dengan karunia untuk mengidentifikasi, mengenali, dan mengusir roh-roh jahat. Ada yang diperlengkapi Tuhan dengan karunia untuk bernubuat. Ketika para misionaris itu berbicara dengan saya, mereka sama sekali tidak pernah menceritakan karunia apa yang diberikan kepada mereka. Namun satu hal yang saya pelajari ketika berbicara dengan mereka, mereka mengenali saya. Dan mereka sangat terlihat diperlengkapi Tuhan, diberikan karunia dengan karunia untuk bernubuat dari perkataan-perkataannya. Oleh karena itu, brother and sister, pelajarilah untuk bisa memahami, mengerti, dan terutama hidup di dalam hukum yang terutama. Bagian yang pertama saya cantumkan lagi di screen. Agar apa? Agar kita sungguh-sungguh mengenali Tuhan kita, Allah kita, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Agar kita bisa hidup dalam kekudusan. Semakin kita gemar untuk hidup kudus, roh kita menguasai daging kita, maka jika Tuhan, sekali lagi, jika Tuhan berkenan dan hanya Dia yang berwenang, Dia akan memberikan kemampuan untuk tujuan yang hanya Dia yang pahami, karena Dia yang berwenang dan berkehendak. Kita diberikan kemampuan roh kita berdoa kepada Tuhan dengan bahasa roh. Sama sekali bukan seperti yang dipertontonkan di video-video itu. This girl here. That's the power of God, church. She just received the gift of tongues. Speak it out loud. Receive it in Jesus' name. Pray out loud in the Holy Ghost. I love the different sounds of the gift of tongues. Did you receive it? Come here. You want to pray in tongues? Lift your hands. Close your eyes. Light her tongue on fire, Lord. That's it, that's it, that's it, that's it. That's it, that's it, that's it. Close your eyes. Lord, release that sound on them now. That's the power of God on you, man. Jadi brother and sister, bukan seperti itu bahasa roh. Bisa ditransfer, bisa dipelajari. Tidak tahu siapa yang di depannya, apakah dia hidup kudus atau tidak. Dia bilang, Lord, give him sound. Dan dia dengan amat lantang mengatakan, kita orang Pentakostal percaya bahasa roh.
Dan kita berbicara dalam bahasa roh itu aja udah salah. Memang di luar denominasi gerejanya dia, orang tidak percaya bahasa roh, orang semuanya ada di dalam sini kok. Memang orang-orang yang bukan Pentakostal seperti si Pentakostal guy itu bilang, kami percaya dan kami berbicara bahasa roh. Memang saudara si iman satu tubuh dalam Kristus dari denominasi gereja lain tidak percaya bahasa roh dan tidak berbicara bahasa roh. Ya. Jadi ingat brother and sister, jangan terobsesi dan jangan mau disesatkan. Oke. Macam-macam karunia Tuhan yang menentukan. Bagian kelengkapan tugas yang dia lekatkan di kita. Dia berikan karunia apa? Karena tidak semua penginjil atau misionaris juga yang diperlengkapi. Saya sudah banyak ketemu misionaris, terutama saat saya di Kalimantan Utara dan waktu saya di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya sampai ke Puruk Cahu, dan ketika saya di Papua, saya bertemu banyak sekali misionaris dan mereka tidak diperlengkapi Tuhan dengan karunia bahasa roh. Ya. Dan memang sekarang sudah banyak orang-orang yang belajar untuk belajar bahasa daerah. Misionaris-misionaris itu juga banyak yang belajar dulu bahasa suku yang dia mau masukin. Tapi dia mungkin diperlengkapi Tuhan dengan karunia yang lain, misalnya karunia penyembuhan, karunia bernubuat, terutama yang dikatakan Rasul Paulus. Jadi jangan berkecil hati ya brother and sister. Dan di saat yang bersamaan please jangan terobsesi. Sehingga si iblis dengan mudah menyesatkan. Dan ketika saya berbicara dengan para misionaris itu sangat terlihat. Ingat ya brother and sister, saya pernah cantumin di konten sebelumnya 3 tanda utama. 3 tanda utama orang yang hidup rohani. Nomor 1 apa? Love. Nomor 2 apa? Obedient. Nomor 3 apa? Humility. Kasih, ketaatan, dan kerendah hatian. Karena si iblis dengan cara apapun dia tidak akan bisa rendah hati. Lah dia membangkang dari awal kok. Pembangkang dari awal dan bapa segala dusta kata Tuhan Yesus. Jadi dia tidak akan pernah bisa rendah hati. Identifikasi seluruh orang-orang di sekeliling kita. Identifikasi keangkuhan dan kesombongan orang-orang di sekeliling kita termasuk diri kita sendiri. 100% itu pasti perbuatan si iblis. Keinginan si iblis dan kita memelihara keinginan si iblis dalam diri kita. Dengan kesombongan dan keangkuhan dalam bentuk apapun dari yang kita miliki dan kita jalani dalam hidup. Kita tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan surga karena kita adalah pelayan di dunia dan pelayan di dalam kerajaan Allah. Oke, brother and sister. Jadi, brother and sister, bahasa roh itu bukan bahasa sembarangan ya. Kalau kita perhatiin video yang sudah saya tampilkan, yang belum berbahasa roh, ayo doa dalam bahasa roh. Oh, penuhi Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi dengan kuasa-Mu, penuhi. Jelas sekali bahwa ada ketidakberesan di situ. Jadi kalau memang seseorang itu ditentukan Tuhan untuk melakukan penginjilan yang diperlengkapi dengan kemampuan berbahasa roh, itulah keputusan Tuhan yang tidak dapat kita pahami. Allah bekerja dengan cara yang misterius. Seluruhnya merupakan kehendaknya dan kewenangannya 100%. Oke? Hal-hal yang tidak dinyatakan di dalam firman Tuhan, tidak dinyatakan di dalam Alkitab, ingat apa? Kita tidak boleh sok tahu. Jadi jangan berkecil hati dan jangan juga terobsesi ya brother and sister. Tapi satu hal yang saya pelajari dalam hidup ini, kalau kita sudah diperlengkapi Tuhan dengan salah satu bentuk karunia,
di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan tetapkan bagi kita, kita sudah dijadikan alatnya dan kita memang semua harus jadi alatnya. Itu satu aja yang saya pahamin, kita berbahagia.